Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya untuk belajar dari rumah? Hari ini ketemu lagi dengan Ustadzah Aisyah dalam pembahasan uji kompetensi bab 3 dan bab 4 materi akidah akhlak. Untuk persiapan ujian ya anak-anak, mohon disimak baik-baik dan langsung bisa dijawab di LKS kalian masing-masing ya. Silahkan anak-anak buka halaman 34 ya, kita jawab satu-satu. Nomor 1, perhatikan data berikut. 1, makan dan tidur. 2, tidak pernah ingkar kepada Allah. 3, dapat dilihat manusia. 4, tidak memiliki hawa nafsu. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk sifat malaikat ditunjukkan oleh nomor 2, tidak pernah ingkar kepada Allah dan tidak memiliki hawa nafsu. Jadi yang 2 dan 4 yang B ya anak-anak. Nomor 2, setelah mendapat perintah Allah, malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di bukit suci di Yerusalem pada hari kiamat. C. Nomor 3, perhatikan data berikut. 1, Mungkar, 2, Malik, 3, Ridwan, 4, Nakir. Berdasarkan data tersebut, 2 malaikat yang bertugas melakukan pemeriksaan keimanan setiap manusia di alam kubur ditunjukkan oleh nomor Mungkar dan Nakir ya anak-anak, jadi 1 dan 4. Kalau Malik itu penjaga pintu neraka, kalau Ridwan penjaga pintu surga, jadi 1 dan 4 yang B. Nomor 4, di dalam hati Pak Mahmud ingin menunaikan ibadah puasa sunnah besok pagi. Akan tetapi, ia tiba-tiba sakit perut dan tidak dapat menunaikan puasa. Niat Pak Mahmud sudah dicatat oleh malaikat Raqib, karena malaikat Raqib sebagai pencatat amal baik. Nomor 5, malaikat berasal dari kata malakun yang B. Nomor 6, malaikat Israfil akan meniup trompet sangkakala saat mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjenis kelamin bukan laki-laki dan bukan perempuan adalah B, malaikat. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin ya anak-anak ya. Nomor 8, semua amal buruk kita dicatat oleh malaikat Atid dan kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dosa. Amal buruk sebagai dosa ya anak-anak, jadi yang D. Nomor 9, perhatikan data berikut. 1, Raqib, 2, Atid, 3, Ridwan, 4, Malik. Berdasarkan data tersebut, 2 malaikat yang disebut sebagai kiraman katibin ditunjukkan oleh nomor. Yang mendapat julukan kiraman katibin adalah Raqib dan Atid karena malaikat tersebut bertugas mencatat amal manusia. Jadi jawabannya 1 dan 2 yang A. Nomor 10, perhatikan data berikut. 1, Malik, 2, Nakir, 3, Ridwan, 4, Israel. Berdasarkan data tersebut, malaikat yang bertugas menjaga pintu ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. 1 itu malaikat Malik penjaga pintu neraka, sedangkan nomor 3 malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga, jadi yang A ya. Nomor 11, seorang muslim harus selalu menjaga setiap amal perbuatannya agar terhindar dari siksaan malaikat Malik di neraka, karena malaikat Malik sebagai penjaga pintu neraka. Nomor 12, perhatikan data berikut. 1, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, tidak dapat berubah wujud. 3, selalu melaksanakan perintah Allah. 4, berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan data tersebut, sifat malaikat ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3 yang A. Kita lanjut di halaman 35 ya anak-anak. Nomor 13, pencipta jin adalah A, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya yang menciptakan adalah Allah ya anak-anak. Kemudian lanjut nomor 14, berikut malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup adalah D, Mikail ya. Kalau Atid itu pencatat amal buruk, Raqib pencatat amal baik, Israfil peniup sangkakala. Nomor 15, perhatikan data berikut. 1, diciptakan dari tanah. 2, patuh terhadap perintah Allah. 3, selalu menentang perintah Allah. 4, tidak pernah letih memuji Allah. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk sifat malaikat ditunjukkan oleh nomor 1, diciptakan dari tanah. Malaikat itu tidak diciptakan dari tanah ya anak-anak, melainkan dari
cahaya atau nur. Patuh terhadap perintah Allah, betul ya. Kemudian nomor 3 selalu menentang, ini salah. Dan nomor 4 tidak pernah letih memuji Allah. Jadi jawabannya 2 dan 4 yang B. Nomor 16, Pak Anwar senantiasa berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Merupakan salah satu cara meyakini malaikat. D. Israel, karena Israel ini malaikat pencabut nyawa ya anak-anak. Jadi Pak Anwar ini selalu menyiapkan dirinya agar ketika sakaratul maut, menghadapi sakaratul maut, tidak terlalu merasakan siksaan sakaratul maut tersebut. Nomor 17, Israfil dan Israel termasuk nama-nama titik-titik yang harus kita yakini, malaikat ya anak-anak, nama tersebut. Nomor 18, Pak Yusuf datang sebelum azan sholat Jumat dikumandangkan. Ia akan disambut dengan baik oleh para malaikat yang D. Oleh sebab itu anak-anak, kalian yang sholat Jumat datangnya lebih awal ya, supaya disambut oleh malaikat. Nomor 19, meyakini malaikat-malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Kalau ketiga itu rukun iman pada kitab Allah, keempat kepada Rasul, dan kelima kepada hari kiamat. Jadi jawabannya yang A ya anak. Nomor 20, setiap amal perbuatan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. C. Oleh sebab itu anak-anak harus selalu berbuat baik ya, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nomor 1, jumlah pasti seluruh malaikat hanya diketahui oleh Allah. Jadi yang kita ketahui hanya 10 anak-anak. Untuk jumlah pastinya hanya Allah yang tahu ya. Nomor 2, malaikat selalu taat pada perintah Allah ya, karena malaikat termasuk makhluk yang paling taat kepada Allah. Nomor 3, penghulu bagi malaikat adalah sebutan untuk malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini mempunyai beberapa sebutan anak-anak, salah satunya adalah penghulu. Nomor 4, malaikat mungkar bertugas menanyai dan menyiksa manusia di alam kubur. Ada 2 malaikat ya yang bertugas menanyai dan menyiksa manusia di alam kubur, yaitu Mungkar dan Nakir. Nomor 5, malaikat yang selalu mengiringi manusia adalah malaikat Atid dan Rokib, karena Atid mencatat amal buruk dan Rokib mencatat amal baik kita. Nomor 6, Nur artinya cahaya, dan malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Nomor 7, malaikat yang bertugas sebagai peniup trompet sangkakala adalah malaikat Israfil. Nomor 8, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama kali pada hari kiamat. Nomor 9, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Untuk jumlah pasti, semua malaikat itu ada berapa hanya Allah yang tahu ya anak-anak, tapi yang wajib kita imani ada 10. Nomor 10, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah memiliki sifat takabur adalah, sifat takabur ini adalah sombong ya anak-anak. Makhluk Allah yang tidak mempunyai sifat sombong itu hanya malaikat. Oke anak-anak, kita lanjut ke bab 4 ya, halaman 42. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mendengarkan dan menaati nasihat guru. 2. Membantu pekerjaan rumah guru. 3. Membentak guru. 4. Berbicara dengan santun. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk bentuk perilaku taat dan patuh kepada guru ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4 yang B ya anak-anak. Nomor 2, Pak Syarif senantiasa mengerjakan perintah Allah. Ia adalah orang yang bertakwa. D. Nomor 3, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Membentak orang tua. 2. Membantu pekerjaan orang tua. 3. Melaksanakan perintah orang tua. 4. Berbicara dengan kasar kepada orang tua. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan kepada orang tua ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4 yang B. Lanjut nomor 4, pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mendengarkan dengan baik dan tenang. 2. Berdiskusi dengan teman sebangku. 3. Mengerjakan tugas yang belum selesai. 4. Tetap mendengarkan walaupun sudah paham. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk sikap yang harus dilakukan siswa saat guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas ditunjukkan oleh nomor B 1 dan 4. Nomor 5, tidak mencontek pekerjaan teman saat ulangan termasuk bentuk perilaku taat dan patuh kepada guru. Nomor 6, menerapkan perilaku birrul
walidain, bagi setiap muslim hukumnya birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua, jadi hukumnya adalah wajib. Nomor 7, taat kepada orang tua dilakukan hanya sebatas dalam hal C, kebaikan. Nomor 8, di dalam Islam berbakti kepada orang tua disebut birrul walidain. Yang B, kalau ukul walidain itu durhaka kepada orang tua. Nomor 9, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1, membicarakan kejelekan guru kepada orang tua. 2, berbicara dengan santun. 3, tegas dalam menilai kekurangannya. 4, bersikap sopan di hadapan guru. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk sikap patuh kepada guru ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 4. Nomor 10, Anita diminta ibunya membelikan beras di warung. Sikap Anita sebaiknya A, melaksanakan perintah ibu. Nomor 11, Adam mendengarkan kabar bahwa gurunya dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Sikap Adam yang benar adalah menjenguknya. Nomor 12, siswa yang menghormati dan menaati gurunya akan memperoleh keberkahan ilmu. Nomor 13, perhatikan data-data berikut. 1, ibu, 2, guru, 3, ayah, 4, teman. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, orang yang harus dihormati ketika di rumah ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3, ayah dan ibu. Nomor 14, Hamid tidak mau menuruti nasihat baik dari orang tuanya. Ia anak yang durhaka. Nomor 15, putra Nabi Ibrahim AS dan Siti Hajar bernama Nabi Ismail. Nomor 16, keturunan Ismail alaihissalam menurunkan Nabi. Jadi anak-anak, Nabi Ibrahim ini memiliki anak yang bernama Ismail dan Ishak, tapi berbeda ibu. Kalau Ismail itu dari turunan Nabi Muhammad, kalau Nabi Ishak itu turunan dari Nabi Musa. Jadi jawabannya yang C ya, Nabi Muhammad. Nomor 17, sa'i yang meneladani Siti Hajar berlari dari Bukit Safa ke Marwah termasuk rukun haji. Jadi kalau haji ini ada yang namanya sa'i, berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan ini menjawab nomor 18 ya anak-anak, 7 kali. Kita lanjut ke halaman 44, nomor 19. Nomor 19, Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail dengan berlari-lari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nomor 20, Nabi Ismail alaihissalam sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tuanya sehingga ia termasuk anak yang soleh. Kita lanjut ke Romawi 2. Nomor 1, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Nomor 2, anak saleh jika berangkat sekolah berpamitan kepada orang tua. Nomor 3, ukul walidain artinya durhaka kepada orang tua, kebalikan dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua ya. Lanjut ke nomor 4, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mematuhi semua perintah Allah. Nomor 5, lingkungan yang paling kecil dalam masyarakat disebut keluarga. Jadi keluarga merupakan lingkungan yang paling kecil di mana kalian memulai pembelajaran, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh orang tua kalian. Nomor 6, aturan yang ada dalam lingkungan keluarga harus senantiasa dilaksanakan. Nomor 7, taat dan patuh kepada orang tua adalah perintah dari Allah. Nomor 8, air yang memancar dari dalam tanah karena hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam kecil disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sampai sekarang masih ada loh anak-anak. Biasanya kalau kita umroh atau kita haji, itu biasanya kita akan meminum air Zam-Zam di sekitar Masjidil Haram. Semoga anak-anak sekeluarga juga bisa segera berangkat ke Baitullah ya, atau ke tanah suci. Nomor 9, sikap Nabi Ismail alaihissalam bersedia ... sebagai wujud berbakti kepada orang tua. Masih ingat dengan cerita Nabi Ismail? Nabi Ismail ini rela untuk disembelih ya. Namun Allah menggantinya dengan seekor domba yang biasa kita kenal sekarang dengan sebutan Idul Adha. Jadi jawabannya adalah disembelih ya anak-anak. Nomor 10, perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam diterima Nabi Ibrahim alaihissalam melalui malaikat Jibril.
Baik anak-anak, sekian pembahasan Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa dicatat di LKS-nya masing-masing. Dan jangan lupa untuk dipelajari anak-anak. Ustazah akhiri dulu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.